الهوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتم ويستسقم بوجهه الكريم وعلى صبيه بكل اللمحة والنفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل سلاما كاملا وسلم سلاما تاما على محمد الذي تنهل به الأنقاذ وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقم بوجهه الكريم وعلى وصبه بكل اللمحة والنفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم سسقم بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل اللمحة والنفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل اللمحة والنفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى تنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقم بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل اللمحة والنفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة فرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب حسن الخواتم ويستسقم بوجهه الكريم وعلى وصحبه بكل لمحة والنفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, saja kita telah selesai melaksanakan salat maghrib secara berjamaah
duduk i'tikaf di masjid, sama-sama kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan sebab ini anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Karena di dalam Al-Quran kalimat anak itu ada 3 macam. Yang pertama ada bahasanya anak itu adalah zinatul haya. Zinatul haya itu artinya perhiasan hidup. Bagaimana anak yang dikatakan zinatul haya? Kita memiliki anak ini alhamdulillah pintar, ranking, selesai sekolahnya, kuliahnya bagus, cum laude, habis itu bagawi sukses, habis sukses sugih, kaya raya, jadi pengusaha besar. Itu ngarannya anak zinatul haya, perhiasan di dalam hidup. Yang kedua ada juga anak itu di dalam Al-Quran kalimatnya fitnah. Anak itu menjadi fitnah. Apa anak yang menjadi fitnah? Adalah anak yang perilakunya, perbuatannya, tingkah lakunya yang menyakiti hati orang tuanya. Kadang-kadang orang tuanya berusaha dari nol, tapi anaknya yang menghabiskan usaha orang tuanya. Kadang-kadang orang tuanya menjaga nama baiknya luar biasa, tetapi anak ini yang merusak nama baik orang tuanya. Itu namanya anak menjadi fitnah kepada orang tuanya. Dan mohon maaf Bapak Ibu, anak ini tanggung jawabnya bukan hanya di dunia, tapi tanggung jawabnya adalah dunia dan akhirat. Dan kadada istilah mantan anak, benar atau tidak? Kadada istilah mantan anak. Kalau mantan laki ada, mantan bini ada, tapi kalau mantan anak kadada. Artinya apa? Anak ini tanggung jawab kita dunia dan akhirat. Bahkan anak yang menjadi fitnah ini ada. Kadang-kadang karena perilakunya, perbuatannya membuat orangnya tuanya sakit hati, bahkan meninggal dunia karena perbuatan anaknya. Dan yang ketiga, ini yang kita harapkan adalah anak itu menjadi qurratul a'yun. Qurratul a'yun itu apa? Yang menjadi kebanggaan orang tuanya, yang menjadi kesenangan orang tuanya, yang membuat orang tuanya bahagia. Kakanakannya kada pintar kada. Artinya kada pintar itu alhamdulillah rankingnya sesuai dengan jumlah kawannya di sekolah. Kada pintar kalau lah. Bila kawannya 30 alhamdulillah ranking 30. Bila kawannya 20 alhamdulillah ranking 20. Pernah termasuk 10 besar, jumlah kawannya 10. Jadi kada pintar kada nih. Cuma walaupun kada pintar, tapi sampai waktu sembahyang kada disuruh sembahyang. Sampai waktu salat kada disuruh mengambil kupiah, mengambil air wudhu, dia salat. Bahkan kalau kita lupa, dia yang bertanya dengan kita, "Bah, pian sembahyangkah balumkah?" Nah ini anak qurratul a'yun namanya, menjadi kebanggaan kita. Inilah yang di dalam kitab tafsir At-Tabari, jumlahnya 13 juz. Kebetulan ulun punya tafsir itu. Itulah yang dikatakan, ada diceritakan di situ orang tua yang bertanya-tanya kepada malaikatnya Allah. Kenapa dia tanyakan? Ternyata kubur orang tuanya terang menerang. Kuburnya seluas mata memandang. Kuburnya satu kebun daripada kebun surganya Allah. Maka orang tua ini bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat,
apa yang menyebabkan kuburku begitu terang? Apa yang menyebabkan kuburku begitu bercahaya? Maka dijawab oleh malaikat, bistighfari walidika, karena istighfarnya, karena memintakan ampunnya, karena doanya anak-anak engkau kepada engkau. Alhamdulillah. Pian hari ini nah duduk di sini sembahyang maghrib sembahyang maghrib berjamaah, alhamdulillah. Pian duduk iktikaf di sini, pian baca salawat nariyah di sini, maka pian beramal soleh. Kalau boleh dinilai, pian nilainya 8, ulun 8, ibu-ibu 8, maka ibu kita, bapak kita, mama kita, abah kita yang telah meninggal dunia akan mendapatkan nilai 8 tanpa mengurangi pahala pian. Kalau nilainya 8, ulun 8, pian 8. Cuma jangan ulun 8. Ulun tak tinggi lah 10. Kalau ulun bapandai ceramah, pian berdiam waraha. Itulah keistimewaannya lah. Itulah anak yang quratul a'yun. Mudah-mudahan dengan sebab kita hadir di sini, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehat. Kita lanjutkan pembacaan hadis kita yang ke-12 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharain amin. Al-haditsus tsani asyara. Hadis yang ke-12 mengenai tarku ma la ya'ni wal istigalu bima yufid, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dan bersibuk-sibuk dengan sesuatu yang ada faidahnya. Jadi kesimpulannya hadis ini bahwasanya kita dianjurkan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dan bersibuk-sibuk dengan sesuatu yang bermanfaat atau berfaedah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, hadisun hasanun rawahu Tirmizi wa ghairuhu hakadha. Jadi hadis ini begitu pendek Bapak Ibu, cuma mengamalkan ini berat sekali. Ngalih benar mengamalkannya, hadisnya begitu pendek tapi mengamalkannya susah sekali. Ini ulun aja panglah, amun pian banget lagi. Jadi hadis ini diurutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa hadisnya? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Setengah daripada kebagusan Islam seseorang, bertanda Islamnya itu bagus, bertanda Islamnya itu sempurna, adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ngalih kalau mamalakan nih. Jadi meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya, baik qaulan au fi'lan, baik perkataan ataupun perbuatan. Jadi tanda orang yang bagus Islamnya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya, baik perkataan ataupun perbuatan. Jadi kita bapander tuh nah, kira-kira bermanfaat kah kada? Bila kada bermanfaat, diam. Bila kita berbuat ini bermanfaat kah kada? Bila inya kada bermanfaat, jangan dilakukan. Kita ini kadang-kadang banyak gawian kada bermanfaat, banyak perkataan kada bermanfaat. Mohon maaf, kita gawian kada bermanfaat, apa yang kita merasa yang rancak kita gawi apa? Apa yang rancak kita gawi apa? Hah? Maba, dijawab aja nah. Kada jawab pihan bulik lu nah. Apa yang kita rasa aja apa? Main HP. Itu penyakit ketuha, kekanakan, paninian sama.
main HP ya Allah biar dasar bujur ulun merasakan nah bila kalian bisa mengatur HP ini dasar terganggu ibadah kita terganggu gawian kita terganggu hubungan dengan bini terganggu lawan anak terganggu bila kalian bisa mengatur HP dan aneh apabila tuntung sembahyang kalian lagi cari tasbih cari apa HP. Bila kalian bisa mengatur nih, kalau bahasa Inggrisnya membahayakan. Ayo bujuran tuh. Ya, ini HP. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, orang pengajian, nah, orang pengajian, apa-apa kali itihi. Dan kadang-kadang kada bermanfaat. Jarang mendengar ceramah, jarang. Apa-apa kali itihi. Dan merasa benar nih peklan kita nih banyak apalagi bepander pulang ponder taliur sapui pander pulang pander aja mohon maaf jadi bagusnya Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya lalu dikatakan Imamul Ghazali wa qala al-Ghazali rahimallahu ta'ala iladu tarki ma la ya'ni ay ya'lama anna al-mauta baina yadayhi wa annahu mas'ulun an kulli kalimatin takallama biha wa anna anfusahu ra'su mali. Masya Allah. Berkata Imamul Ghazali obat nih obat bila mau menggawi nih ampih mengerjakan yang tidak bermanfaat nih obatnya nih obatnya apa iladu tarku ma la ya'ni ilaju tarki ma la ya'ni obat meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat apa obatnya ayya'lama annal mauta baina yadayhi bahwasanya dia meyakini dia mengetahui bahwasanya kematian itu berada di hadapan dirinya kalau dia meyakini kematian itu di hadapan dirinya wa annahu dan sesungguhnya mas'ulun dia akan ditanya an kulli kalimatin takallama biha setiap kalimat yang keluar dari mulut kita akan ditanya oleh Allah tatkala nanti roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada usah beberapa kalimat satu kalimat yang keluar daripada mulut kita yang tidak ada manfaatnya apalagi sesuatu yang diharamkan oleh Allah apalagi sesuatu yang tidak diridai oleh Allah maka akan ditanya satu kalimat yang keluar daripada mulut kita di hadapan Allah dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita keluarkan walaupun hanya satu kata saja dan dia meyakini bahwasanya kehidupan itu sebentar dan kematian itu di hadapan dirinya. Ini obatnya nih. Jadi kita kada wani yang sia-sia gawian. Amun sia-sia apa yang dibawa mati. Makanya ulun sampaikan di Nurul Islam kemarin kan kata Rasulullah umur umatku itu apa? Baina sitin wa satin. Umur umatku itu kata Rasulullah di antara 60 dan 70 tahun aja. Jarang yang lebih daripada 70 kata Rasulullah sedikit. Standar 60 70. Bila 60 tahun itu standar, bila 70 tahun termasuk panjang umur, bila 80 tahun termasuk makhluk langka. Itu perlu dikarantina tuh. Itu makhluk langka. Jadi umur kita ini di antara 60 dan 70. Mun hari ini umur ulun 45 tahun. Mohon maaf, mun 60 kan 15 aja lah kita. Amun hari ini umur pian 55 tahun, amun 65 tahun aja lah kita. Amun hari ini umur pian 59 tahun, amun 60 tahun aja lah kita. Amun hari ini umur pian 50 tahun 11 bulan sekian, setengah bulan aja lah kita mati. Jadi mohon maaf, amun memikirkan ini takutan bagaimana? Takutan baca tur terlalu lawas. Takutan badom terlalu lawas. Takutan nonton TV terlalu lawas.
Ini alasan refreshing tahi punai. Apabila ibadahnya refreshing, kebanyakan santainya. Kenapa jadi baca tur? Hiburan. Kenapa jadi main dom? Hiburan. Ibadahnya apabila Nabi lama ingat akan umurku parak lagi, karena kita ini kan makin jam, makin menit, detik, jam, minggu, bulan, tahun, pada hakikatnya kita makin parak dengan liang kubur kita masing-masing. Benar atau tidak? Ulun ini mati tadi ikhlas benar, ikhlas dan siap. Pian badahulu kan, ulun badudi kada apa-apa, atau dibalik ulun badudi, pian badahulu kada apa-apa juga, atau ulun badahulu menyembahyangkan pian kada apa-apa. Mohon maaf. Jadi kalau kita takutan benar, karena mati itu di hadapan kita, dan mati itu misterius, sesuatu yang misterius. Sirun min asrari, rahasia daripada rahasia Allah. Banyak kalau kita, mati kah ya? Ada menyangka mati. Itu kita rancak, mati kah? Takajud kita. Suatu saat kena orang takajud juga, mati kah juga kita ajar. Sama tuh kan. Jadi kata Imamul Ghazali, obatnya sekira kada bapander yang sia-sia, berbuat yang kada sia-sia. Ingat, setiap kalimat kita itu akan ditanya oleh Allah. Dan yang kedua, mati itu di hadapan kita semua. Bahkan di dalam kitab ini dikatakan, waqila inna kulla kalimatin fima la ya'ni ya wa yuwafiqu alaiha al-abdu fil akhirati khamsu waqfatin. Dikatakan orang, nanti setiap kalimat yang kita keluarkan daripada mulut kita, nanti di akhirat itu kada akan berjalan dulu kecuali ditanya dengan 5 macam pertanyaan. Ini satu kalimat saja nih. Bisa pendiam habis nih lah, bisa diam dipandari kawan. Ustaz Gipari minggu tadi ingat lah kamu. Kalau mau pander lalu soalnya gigi palsu kalau terpasang, cuma kalau mau pander di kiau kalau heran-heran kalinya tuli. Cuma bahari ada kisah yang tuli itu ada. Kalau kisah jin tuli itu ada tuh. Kasihan tuan guru menambahi, kada mau ampih. Pada tengah hari dia tuan guru meniup banyu, kada mau ampih, ditiup akan diruyah, kada mau ampih. Soalnya jinnya banyak masuk, 4 keluar, sisa sebuting. Sekalinya yang 4 tuh babulik pulang. Jadi tuan guru kan jadi babulik pulang. Kada jar, ulun ambilih yang sebuting tuh kawan kami. Pian biar membacakan kayak apa aja, kada mau ampih. Tuh kawan kami tuh tuli jar. Kasihan sih dia. Udah dibacakan kada mau ampih-ampih kesurupan. Jadi satu kalimat yang tidak bermanfaat, yang hukumnya haram, yang keluar daripada mulut kita, mencela orang, mencaci orang, memfitnah orang, mengatakan jelek kepada orang, satu kalimat itu akan disidang dengan 5 macam pertanyaan di hari kiamat. Tatkala huru hara kiamat, orang tua melupakan anaknya, anak melupakan orang tuanya. Mohon maaf, orang yang lahir pun tidak merasa janinnya keluar. Begitu huru haranya hari kiamat, kita disidang dengan 5 macam pertanyaan dengan kalimat yang keluar daripada mulut kita. Yang pertama yang ditanya oleh malaikat di hari kiamat, lima qulta kalimat hada, kenapa ikam bapander dengan kalimat itu? Kita di dunia menyambat orang bungul misal, ditakuni malaikat kini bila kada bertobat tuh kenapa ikam jadi bapander dengan kalimat bungul tuh kenapa? Ikam nggak merasa pintar? Mohon maaf. Pertama. Yang kedua ditanya pulang, hal nafa'atka idza qultaha, bila ikam bapander bungul tuh nah, bermanfaatkah kadakah bila ikam bapander gitu tuh? Ditakuni pulang 2 pertanyaan. Maka jakanya yang ditakuni di ruangan AC kada apa-apa.
sambil nonton TV kan, HC-nya 2 PK sambil nonton TV, nyaman. Ini di hari kiamat, matahari diturunkan sejengkal daripada kepala, hamparan yang bijak daripada perak yang begitu panas. Ada orang yang mendidih otaknya karena kepanasan. Kita di sidang pemandiran kita tadi. Yang ketiga yang ditanya apa? Salisuha hal daratka matak. Apakah memberikan mudarat kalau ikam kada bepander gitu tuh? Ikam tuh mengatakan bungul kenapa? Habis itu pulang bermanfaat kali ikam mengatakan bungul itu. Habis itu bila ikam kada bepander tuh apa mudaratnya bagi ikam? Yang keempat apa? Halla sakata. Kenapa ikam kada berdiam? Tahu bungul tuh kada bermanfaatnya, nyambut orang bungul tuh. Nyambut orang bungul tuh kada bermanfaat. Atau menyumpah serapah atau kata-kata yang lain, pokoknya kata-kata yang haram untuk dikeluarkan. Ditanya lagi, hal sakata, kenapa kamu ada berdiam? Lalu yang kelima ditanya, hal ja'alta makanaha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa ikam kadak ganti kalimat engkau yang tidak bermanfaat tadi, mencela orang tadi, dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Satu kalimat aja tuh. Apalagi menyembati orang pada tengah jam, pada tahu lagi urusan itu. Ya Allah, setengah jam bonder laki orang disambat. Apa-apa kah disambati? Mohon maaf. Maka obatnya kata Imamul Ghazali, satu kalimat yang keluar tanpa bermanfaat, mohon maaf, akan ditanya oleh Allah. Kita ini kadang-kadang kada sadar lah, melihat makanan tuh buka umay jir, iwaknya halus jir, halus kaganal kasukuri, halus ya iwaknya, maka sambalnya kayak apa kan disambati. Itu yang kapanganten rajin nasi kotak tuh lah. Merasa kada tuh? Ini ibu-ibu bayar membuka, nih halusnya paling 10.000 jir. Pian memberi amplop berapa garang? Memberi 5.000 masih berhujung. Itu kada bermanfaat gitu tuh. Bujur kada? Anak makan kada. Kalau bisa menghitung berapa nasi kotak kurang. Ini halus bener ini jir. Paling larang 10.000 kalau. Mau aku maulah ini ya 7.000 jujur pulang. Hah? Udah kayak anak berjual. Makan kada. Mamploki sudah kada. Cenul mamploki 10.000 bawa anak 4. Beli sekotaknya 5 yang berujung deh. Masih aja mencela. Itu kada ada manfaatnya. Berdiam. Diam. Makan kada selesai. Kalau ini dipilihi. Nah, dipilihnya blok mau beri muar benar. Iya. Ada makhluknya itu ada. Cari habian. Ada kada kira-kira? Dijawab ada kada kira-kira? Pian tupang sudah. Lagi lain. Berdiam aja. Harusnya dicela. Kita ini ke-7 benar. Ya Allah. Ke-7 menyambat berdiam. Diam, tahan. Anak bapak anda hop. Tapak untung seorang. Gitu. Ampih yang bapandar. Kita ini ke-7 apa-apakah keluar dari kata-kata itu. Diam aja, makan kada-kada. Ya kalau ini gara-gara pengantin nasi kotak nih, menilai nasi kotak kurang ya. Di sana aja taganali kamu istilah halus, pada tasugih gitu ya. Panjang. Jadi penceramah tuh dapat amplop. Maka dikatakan di sini alamatu irillahi minal abdi, tanda berpalingnya Allah daripada hambanya. Apa? Istigalu bima la ya'nihi. Rawa Abu Ubaidah an Al-Nil Hasan radhiyallahu taala anhu qal min alamati min alamati i'radallahu anil abdi ayyaj'ala syughluhu bima la ya'ni. Setengah daripada tanda min alamati i'radillahi anil abdi
ayyaj'ala sugluhu fi ma la ya'nihi. Setengah daripada berpalingnya Allah daripada hambanya. Setengah daripada tanda jauhnya Allah daripada hambanya dijadikan kesibukannya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kita lagi menimbang-nimbang nih. Aku nih setiap hari banyak gawian yang bermanfaatkah kadakah? Setiap hari banyak gawian yang berfaidahkah kadakah? Setiap hari banyak gawian yang diridai oleh Allah kadakah? Bila kada banyak, itu tanda Allah berpaling daripada kita. Itu aja sudah. Kita yang menimbang-nimbang nih. Mulai bangun guring nih sampai guring kembali. Kira-kira yang digawi banyak bermanfaatkah adakah? Kita seorang menjawabnya. Bila yang digawi banyak ada yang bermanfaat, itu kata Imam Hasan Al-Basri, itu tanda Allah berpaling daripada hambanya. Bila Allah berpaling daripada hambanya, akan dicabut oleh Allah kelezatan dalam ibadahnya. Akan dicabut oleh Allah kelezatan dalam ibadah. Kada nyaman beribadah. Kan kita salat ini kan kita hubungan dengan Allah itu. Bujur kada? Kita salat itu kita berkomunikasi dengan Allah. Bahkan dikatakan mi'rajnya orang beriman tatkala dia salat. Nah, amun kita itu komunikasi nyaman pian beribadah nyaman. Karena itu komunikasi kita dengan Allah. Ulun contohkan kayak ini sekira pian paham lah. Pian beelang kawadah orang. Rumahnya ganal. Ya Allah, ganal. Kipas anginnya banyak. Sekalinya masjid. Kipas angin banyak ya. Nah, pian beelang kawadah orang rumahnya ganal. Makanannya lengkap. Tapi tuan rumahnya kada meherani pian. Duduk aja cuma berdiam. Kada meherani pian. Kadang-kadangnya bapaling, kada meherani pian. Ulun batakun ulun pian. Nyaman kada pian di rumah itu? Nyaman kada? Amun nyamannya kada pintar orang tuh. Kada nyaman amunnya kawa lakas bulik. Munnya kawa lakas bulik kada nyaman. Kenapa? Tuan rumahnya kada meherani, tuan rumahnya kada menghargai, tuan rumahnya bepaling, maka munnya kawa minum jin kada. Ya Allah, capat jigin bulik sudah. Kenapa? Sakit hati melihat apa tuan rumahnya kada meherani, kada nyaman kita di rumah situ. Nah, begitu juga dengan Allah. Apabila komunikasi kita kada bagus dengan Allah, maka akan ketidakadaan, akan ada hati yang tidak nyaman beribadah kepada Allah. Kenapa jadi kada nyaman beribadah kepada Allah? Karena Allah berpaling daripada kita. Sembahyang kada lezat, baca Al-Quran kada nyaman. Kadang-kadang bawirit panjang sedikit gin gelisah benar. Handak benar lakas bulik. Ya Allah. Tasbih ulun tadi. Bajikir lang la ilaha illallah 100 kali itu nah. La ilaha asal awas benar 3 kali meitihin. Belum lagi lah ya, belum kada nyaman, gelisah, hati-hati. Mungkin bertanda Allah berpaling daripada kita. Kada nyaman beribadah gitu. Bahkan ada diceritakan ya. Isya sudah Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isya sudah jari-jari kalau sudah Isya. Kenapa jadi capat malam ini? Karena ulun ada undangan pengantenan malam ini juga. Sebenarnya disuruh membaca doa, ulun kada bisa baca doa. Capo ulun hadir, minta tolong Ustaz pian hadir jar. Ulun kada membacakan doa, jadi ulun tolak membaca doa karena takutan talambat. Jadi silahkan kalau ada pertanyaan kita sambung nanti minggu yang akan datang insyaallah. Banyak ini cerita-cerita yang luar biasa tentang kelebihan orang yang menahan tidak melakukan yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Silahkan kalau ada pertanyaan ulun jawab. Adakah? Ya silahkan pian. Yang masalah ucapan tadi, misalkan ada orang yang pikiran kan, orang pengajutan ya. Kan kadang-kadang kita di orang atau pikiran itu
yang diucapkannya itu sesuatu yang tadi nyaman, misalkan nyebut yang bungol tadi kan. Nah, jadi apakah orang yang gegeran itu termasuk yang dimintai pertanggungjawaban juga nggak Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, orang gegerin tuh kan kada sengaja. Orang gegerin tuh kan tanpa disengaja. Ya kalau amunnya disengaja, anyar diminta pertanggungjawaban. Artinya itu di luar akal sehatnya. Maka orang yang di luar akal sehatnya, karena ketidaksengajaannya maka dimaafkan. Bunyi pater, mudahan matian boleh kerja sambarnya. Pada apa? Karena itu doanya kita ada sampai gitu. Orang gegeren. Ya kalau kadang-kadang apa-apa kan disambatinya. Takajut-kajut nang laki. Ya ampun laki disambatnya. Napa cula pun pian takajut nang laki. Paksa laki memeriksa kalinya adain masih alhamdulillah. Oke, demikian. Nanti lagi yang lain silakan. Ya. Habis ini batarus, coba keliling lah. Silakan. Pertanyaannya gini ya. Kebiasaan kalau daerah Puntun langsung dengan Puntun. Puntun itu di mana? Lu nggak tahu? Tahu di sini atau yang ada kebiasaan kalau daerah Puntun itu kalau ada masalah keselamatan atau pengantinan bisa membawa plastik itu. Ya, kita takanannya prasmanan. Itu seandainya untuk mengambil itu tanpa izin apakah termasuk berdosa atau harus wajib minta izin kepada ibu-ibu itu? Biar tanggung jawab lah, ini live nih. Menyambat daerahnya nih. Ini live nih, biasa riki urang kita. Ini di mana aja saya jadi Ustadz Sufyan yang ngarannya membarakat. Nih ngarannya membarakat nih. Terutama ibu-ibu itu di mana aja? Kada orang Puntun kada. Di mana aja? Mohon maaf jangan tersinggung Bian. Di mana aja? Jadi kayak apa hukumnya itu nih? Kita nih nah nih. Nih, kita nih kan pangantenan nih. Pangantenan ini kadang-kadang yang goyah ini kalau nya soto bapiring. Kalau yang kada soto bakotak. Ada yang pintar akal. Makan ulinya soto bapiring. Yang Mbah Tuntung ngambil pulangnya kotak. Nah, itu ada tah, ada makhluknya tah. Kan piring makan dah lah. Jemari ada. Maka menumpah pulang ke sebelah nguting dah. Kotak pulang diambilnya. Pertanyaannya, bagus bapadah kah, bagus kada kah? Jelas bagus bapadah. Baik menumpun orang hitungan orang 1000. Karena pian tadi 2 piring berlima bokorombongan. Menjadi 20 buting dah lon anak-anaknya dihitungnya pulang. Aku 3 aja lon anaknya halusnya dah. Akhirnya orang kurang. Nah, itu sebagusnya ya bapadah tadi, kecuali kalau dihukum makan kira-kira orang ridho aja. Nah itu aman aja. Tapi perasa orang bisa kada ridha sakulah. Mun membawa plastik tumpah semuaan lah. Hintalu tumpah, ayam tumpah, undang tumpah, cumi-cumi tumpah. Pas rasa nonong ini nih. Kira-kira mun kebanyakan tuh orang kada perasa ulun kada usah gin kalau lah. Gawian yang kayak itu ampihan jagin lagi sudah. Anu usah tejar, ambil barakah apa? Ambil barakah. Itu mencuntan ngarannya. Itu nah jangan. Jadi kayak apa itu hukumnya? Ya minta ridho. Mun tak ambil juga. Misalnya nih, ulun bakawinan, Ustad minta ridho lah. Nggih, julun. Paling ulun caramahi gini malam Senin. Cuma ulun pada kadon pian sebagusnya kada usah. Minta ridho lah. Kayak itu sepian lah. Nah, ulun mau undang pian selajur. Tanggal 28 nih ulun mau undang pian anak Pak Budi kawin. Pak Budi itu ipar ulun yang bagawi di showroom kemarin, beliau sudah meninggal dunia. Ya, jadi anak-anak kemanakan ulun kawin. Kalau kada bagi undangan lah. Ya, jadi ulun mau undang pian tanggal 28 di gedung Bapeda dimulai jam 10. Jadi jatah pian sebungkus saja nasinya lah. Terima kasih. Kalau ini mah ambil 2 kali cukup. Bila ambil 2 ada CCTV ripai. Karena kita tagih di Kamelo. Ada bagayaan jauh lah. Bagayaan aja sebuting aja.
Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain, silakan ya. Ya, silakan. Julung mikrofonnya. Bawa bulik ada dia yang silakan. Waalaikumsalam. Oh, dalam hati aja lah. Pengalaman nih. Pas banget cara mau Ustaz malam ini nih. Mambukan nasi kotak kalau nyiwaknya halus, kada pandar kada cuma bergerumuk. Bisa cucu haruan kalau gini jar. Kayak apa kada apa-apa kalau kada diucapkan kada apa-apa. Tapi sekarang ulun bertanya, kita bergerumu-gerumu itu kada baganal juga iwaknya. Baik berdiam mah. Jakannya gerumu-gerumu baganal timbul jadi tauman. Berdiam dalam hati, belawas 5 menit meitihi. Bisa cucunya saku ini jar. Halusan hati kada berdosa kada. Cuma sekarang pertanyaannya apa manfaatnya? Manfaatnya tuh apa? Kan begitu. Apa manfaatnya? Baik berdiam makan-makan dalam hati alhamdulillah halus nyaman sekali suluman. Dan kada betulang. Itu juga tapi kada berdosa. Yang kedua apa doanya? Jadi Radi doa yang khusus mungkin ulun tidak punya. Tapi kalau ulun setiap sujud terakhir ulun minta kepada Allah, Allahumma ja'alna dzurriyyatina wa auladana sholihan. Ya Allah, jadikanlah keturunan kami, anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Insya Allah doakan setiap waktu, doakan setiap waktu dengan keikhlasan kita, dengan ketulusan kita. Tidak sekarang dia saleh, insya Allah di akhir hidupnya dia akan menjadi orang yang soleh dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin demikianlah. Ya. Terakhir satu lagi penutup. Mana orangnya? Oh, iya. Haji Imul kada boleh batakun, imam kada boleh batakun. Silakan, silakan Haji Imul, silakan. Masalah nasi kotak juga kah? Iya. Waalaikumsalam. Di dalam pelaksanaan sholat, suci hadas, di tempat pakaian dan badan adalah salah satu syarat sholat. Yang jadi pertanyaan begini saja, bagaimana kalau kita mengikut kepada salah seorang imam sholat, sedangkan kita tahu yang bersangkutan tidak beres mengenai aturan yang sebelum sholat. Misalnya ada situ kan ada namanya istinja, ada wudu, janabah, dan lain sebagainya. Bagaimana hukumnya kita mengikuti orang yang tidak beres aturan sebelum sholat itu tadi? Bolehkah kita mengikutinya dengan berprasangka insya Allah ia ada wajib, padahal kita tahu orang tersebut tidak mengetahui. Oke. Itu aja kah? Yang kedua, nasi bungkus. Iya, yang kedua apa? Ini satu tempat dicontoh ya. Satu tempat ada satu kolam yang isinya air pas satu ulang. Cuma udah ada ini kan kita pakai satu orangnya. Jadi kolam tadi dibuat anjing. Secara otomatis bajunya satu berarti dia berkurang. Jadi pertanyaannya hukumnya baju yang kena kurang dari setelah dicampuri anjing itu kayak Ustaz. Cuma kalau kita seperti kejadian. Iya, bagus pertanyaannya. Yang kedua itu ya, waalaikumsalam. Anjingnya di kapung. Yang bagus pertanyaan ini penutup. Pertama, memang salah satu syarat sah salat. Kalau syarat itu sebelum kita salat, syaratnya harus terpenuhi. Bila syaratnya tidak terpenuhi, tidak sahlah salat kita. Apa salah satu syarat sah salat? Suci daripada hadas kecil, suci
daripada hadas besar, suci tempat, suci pakaian. Seperti itu. Sebelum ulun jawab pertanyaan pian, suci daripada hadas besar artinya apa? Orang itu tidak janabat. Kalau orang dalam keadaan junub menjadi imam, tidak sah diikuti. Kalau kita sedang salat dalam keadaan junub, pas tahu, maka wajib membatalkan salat kita. Contoh, Allahu Akbar, sarakaat dah. Astagfirullahaladzim. Kada mandi baru malah. Tertawa Luqman. Paham Luqman bisa kok. Kada mandi belum? Kayak apa nih? Kayak apa hukumnya? Mun jadi imam wajib membatalkan salatnya, bulik mandi ulang salatnya. Amun jadi makmum wajib membatalkan salatnya, mandi ulang salatnya. Janabah apa? Hadas besar. Termasuk bakaramat ini bisa diingat. Yang kedua, atau hadas kecil. Hadas kecil itu apa? Tanpa berudu. Berudu tadi sudah berudu, cuma kada ingat sekalinya waktu keluar takantut, tapi kada ingat. Pas sudah sampai waktu sembahyang, Allah hanya ingat, astagfirullah, tadi aku rasanya takantut. Iya yang orang tumbur tadi tuh aku takantut tuh. Maka wajib membatalkan salat kita. Begitu juga najis. Kalau ada najis, contoh, Allahu Akbar, sekalinya pas berduduk pacah bisul. Bisul itu kan kada mau darahnya sedikit banyak, maka membawa darah yang banyak hukumnya najis. Atau ini fikih perlu penjelasan. Atau imam, babaya imam sujud, Allahu Akbar, sekalinya ada tahi cacak di batisnya. Ini ulun melihat di belakang, kada banyak, ada tahi cacaknya 55 biji. Nah, maka ulun yang melihat kada boleh ikut kepada imam. Kenapa? Imamnya membawa najis. Lalu pertanyaan Haji Imul, kalau teh cacak jelas kelihatan. Kalau orang junub kita kada tahu ini mana junub kah kada kah? Kalau ini hadas kita kada tahu ini bisa beristinja kah kada kah? Kalau pian meyakini dan pian melihat bahwasanya mereka itu tidak paham tentang istinja yang benar, tidak paham tentang mandi junub yang benar, maka kada boleh disangka baik. Itu kada boleh, karena yakin sudah. Al yakinu la yazalu bisak. Yakin itu tidak akan gugur dengan sebab keraguan-raguan, karena tahu sudah. Lain kita jar aja lain. Jar orang itu kada bisa mandi junub, jar orang itu kada boleh karena kada melihat. Mohon maaf. Tapi kalaupun jar itu ada kaidah usul fiqh lagi. Ma la yuribuk ila ma yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang tidak meragukan kepada yang tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Kalau ada imam yang kayak itu, lebih bagus kada usah diikuti. Tapi Ustaz ini jadi imam kayak apa? Aku di belakang, kita muparakah seakan-akan ikut dengan imam tapi tidak ikut. Sekira kada jadi fitnah, bisa dipaham. Lalu bagaimana anjing tadi? Banyunya sudah 2 kulah, bukan 1 kulah, 2 kulah. 2 kulah itu 216 liter. Masuk anjing, anjing masuk. Mbak masuknya, keluarnya kurang daripada 216. Bagaimana airnya? Airnya ini bagaimana? Kalau airnya itu kurang daripada 216 liter dimasuki anjing lalu bakurang, maka airnya air najis. Jangan dimandiakan lagi di situ. Kalau ini jadi anjing, kalau bakas anjing gitu nah. Jadi kalau ini kurang berarti menjadi air najis seperti itu. Bisa dipaham lah. Kecuali ditambahi lagi, jadi 2 kulah lagi, tidak berubah bau, warna dan rasanya, maka kembali menjadi air suci. Cuma Pak Hari ada orang apa nih? Pian tahulah orang Batugal tuh, tahulah Batugal lah. Ngalihnya lah orang Jakarta nih, Batugal tuh dicucuk masuki jagung aja nah, Batugal ngarannya tuh. Lain balacak. Kalau balacak tuh
Ya itu bang pikirkan aja lah. Nah, jadi dari ada orang batugal batugal memasukkan jagung, kayaknya ditutupi datang warik mambil, kayaknya dia sarik sidin, hintipakan sidin warik nih, ngarau di kapung sidin, pas sampai ke sumur catuk sidin, tinggalam babaya keluar, lak ujar, nah anyar jejer. Bapak dah pada anak kemanakan ya tidak ada kumpul liar, artinya lak tuh nyau julak tuh nah lak dia pada lu anak mati deh banyak keluar lak aja artinya hanyar jejer bapak dah pada anak kemanakan ya tidak ada kumpul liar, padahal orang anak lamas lagi anjing kurang lebih aja ya Allah. Jadi ulun minta ridha dan minta maaf. Malam Selasa besok kita masih turun membaca kitab Ayyuhal Walad di Al-Falah. Cuma malam Rabu ulun izin lawan pian kada turun di Pasar Payang. Habis itu subuh Rabu ulun minta izin juga kada turun di Fathul Iman. Jadi ulun beizin lawan pian. Karena bila kada beizin kadang-kadang ada yang menakuni ke WA. Kemana pian dia? Kenapa kada turun dia? Maju lu kayak polisi aja kawan nih. Mencari. Nah malam Senin tadi memang kada turun karena kita memanfaatkan ada Habib datang, kita mengambil berkah beliau. Alhamdulillah mudah-mudahan dengan berkah hadir beliau di majelis ini, mudahan majelis kita tambah berkah insyaallah. Mungkin demikian insyaallah, mudahan kita sehat, panjang umur. Malam Senin yang akan datang kita ketemu. Kalau malam Sabtu pas setengah bulan masih pengajian di Langgar Ulun lalakian dan beginian lah. Grip dan Isya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.